Halo sahabat Kata Data, hari ini banyak sekali perbincangan soal perumahan buat milenial dan Gen Z. Bukan hal yang mudah memang untuk dapat perumahan saat ini, gaya hidup semakin tinggi dan ada juga biaya rumah juga semakin tinggi. Survei menunjukkan, saya baca dari redfin.com itu menyebutkan bahwa tingkat kepemilikan rumah bagi generasi Gen Z itu berusia 26 tahun itu sekitar cuma 30%. Milenial sedikit lebih baik di 31%. Pemerintah sebetulnya sudah punya solusi. Ada BP Tapera yang mengelola FLPP dan juga ada tabungan perumahan rakyat. Nanti 2027 juga sudah ada beritanya di mana-mana bahwa kemungkinan nanti kita semua bisa involve di situ untuk bisa juga kemudian saling gotong royong perumahan untuk perumahan rakyat gitu ya, untuk dapat perumahan yang affordable buat semua orang. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan komisionernya langsung berbincang soal perumahan yang mungkin banyak orang belum paham nih BP Tapera apa, layanannya apa. Kita ngobrol langsung dengan Bapak Heru Pudionugroho, komisioner BP Tapera. Halo Bapak Heru, apa kabar? Selamat siang Mbak Marta, baik, alhamdulillah. Ngobrol soal tadi yang pengantar dari saya ini, peluangnya sebenarnya ada nggak sih milenial dan Gen Z untuk dapat rumah? Dengan kehadiran BP Tapera harusnya makin terbuka, tapi gimana? Dari Pak Heru, apakah seperti apa sih perannya BP Tapera untuk bisa milenial dan Gen Z ini bisa punya rumah? Ya, makasih Mbak Marta ya, dan tadi sudah disampaikan ya di prolog bahwa memang ada kekhawatiran ya bagi Gen Z maupun milenial, apakah dengan tuntutan biaya hidup saat ini gitu ya, mereka masih bisa untuk mengakses hunian yang layak dan terjangkau. Ya kan, itu pertanyaannya itu. Jadi survei Redfin sudah menunjukkan bahwa Gen Z tingkat kemampuan kepemilikannya hanya 30%, milenial 31%, ya. Dan kalau berdasarkan data-data terakhir ya, ini kalau kita lihat indeks keterjangkauan residensial ya, itu dikatakan bahwa kepemilikan rumah itu terjangkau kalau indeksnya ada di bawah 3. Artinya maksimal kemampuan masyarakat untuk mengakses perumahan itu 3 kali penghasilan setahun. Ya, misalkan kalau penghasilannya sebulan 5 juta, berarti setahun kan 60 juta. Berarti harga rumah itu harusnya 3 kali 180 juta gitu ya. Ya. Tapi kenyataannya di daerah-daerah yang padat penduduk, di kawasan urban ya, di Pulau Jawa khususnya, itu sudah di atas 5 bahkan tuh. Ya, 5 kali penghasilan setahun, di atas 5 kali penghasilan setahun keterjangkauan residensialnya. Ini kan menjadi tantangan ya. Nah, disitulah kemudian pemerintah hadir gitu ya. Ya, salah satunya melalui BP Tapera ya, yang tujuan dari pembentukan BP Tapera ini sesuai dengan konsepsi Undang-Undang 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat ya, adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan ya, yang fokus ditujukan hanya untuk pembiayaan perumahan. Agar apa? Agar masyarakat ya, apakah itu kaum milenial, Gen Z dan sebagainya, memiliki ekspektasi untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau ya. Dan sampai saat ini ya, BP Tapera diberikan tugas untuk mengelola 2 portofolio dana. Tadi yang pertama berasal dari APBN dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa negara nggak diam aja loh. Negara hadir secara real ya, melalui instrumen APBN untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah agar bisa memiliki rumah dengan layak dan terjangkau melalui fasilitas tadi, likuiditas pembiayaan perumahan. FLPP, ya. Yang kedua, kita juga mengelola dana taperanya itu sendiri. Tapera kan singkat dari tabungan perumahan rakyat gitu ya. Dan pada saat BP Tapera terbentuk ya, kemudian ada satu badan yang dulu sudah didirikan untuk menangani pembiayaan perumahan bagi PNS yang disebut dengan Bapertarum, Badan Pertimbangan Perumahan PNS, itu kemudian dilikuidasi dan diintegrasikan fungsinya ke BP Tapera. Dan pada saat integrasi itu ada pengalihan dana kelolaan dari Bapertarum sebesar 11,6 triliun gitu ya. Yang itu kemudian dilanjut kelolakan oleh BP Tapera dari mulai 2020. Ya. Dan perlu dicatat bahwa sampai saat ini pun ASN juga belum
dimulai lagi untuk menabung ya, untuk menabung. Jadi mulai Baper Tarum dibubarkan di 2019, kemudian dialihfungsikan ke BP Tapera, itu belum ada kewajiban untuk menabung lagi bagi ASN sampai saat ini gitu ya. Jadi yang kita kelola ya dulu yang sudah dikolek oleh Baper Tarum PNS ya. Terkait dengan portofolio dana, saat ini BP Tapera mengelola 2 portofolio pembiayaan perumahan ya. Yang pertama kita mengelola dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dan dalam pengelolaan FLPP ini BP Tapera ditugaskan oleh pemerintah sebagai operator investasi pemerintah atau OIP gitu ya. Dan hingga dari mulai program FLPP digulirkan di 2010 hingga 2024 ya, tercatat telah disalurkan dana FLPP untuk pembiayaan 1.574.000 unit rumah. Wah, iya. Ya, dengan total nilai pembiayaan sekitar 148,2 triliun rupiah ya. Dan khusus tahun 2024 ini saja ya, BP Tapera sudah menyalurkan fasilitas FLPP kurang lebih 176.000 unit rumah ya. Ya. Senilai 21,6 triliun. Itu sampai dengan 29 Oktober kemarin. Khusus untuk 2024 saja. 2024 sudah 126.000. Ya, 176.000 wah. yang kita salurkan ya. Kemudian untuk taperanya sendiri ya, dari mulai Baper Tarum dilikuidasi, kemudian dialihkan penugasannya ke BP Tapera, kita sudah mendeliver kurang lebih 13.888 mohon maaf 13. ya, 18.276 unit rumah yang khusus diperuntukkan bagi ASN yang belum memiliki rumah, dengan total nilai penyaluran kurang lebih 2,861 triliun ya. Dan Mbak Marta, dari statistik ya terhadap penyaluran FLPP maupun Tapera, itu yang mengakses pembiayaan rumah tadi yang layak dan terjangkau melalui instrumen FLPP dan Tapera tadi, 62,36%-nya itu adalah kaum milenial berusia 20 sampai 30 tahun gitu ya. Ya, justru konsumen terbesarnya itu adalah kaum milenial. Ini yang harus menjadi perhatian juga, bahwa pemerintah hadir memberikan solusi bagi kaum milenial untuk bisa memiliki rumah dengan layak dan terjangkau melalui fasilitas APBN dan juga dana Tapera yang dikelola oleh BP Tapera. Jadi kalau fitur fasilitasnya apa aja sih Pak? Tenornya berapa panjang? Siapa bisa akses yang mana? Kalau masyarakat mungkin belum tahu nih bedanya gimana nih, dapatnya seberapa menguntungkan nih kalau lewat BP Tapera nih kita ngajuin KPR gitu. Ya, jadi konsepsi pembentukan BP Tapera tadi ya, untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan ya. Otomatis fokusnya adalah accessibility dan affordability. Bagi siapa? Bagi masyarakat yang ingin mengakses KPR ya, perumahan gitu ya. Dan terkait dengan fitur tadi, karena konsepnya adalah dana murah jangka panjang ya, ya, dan BP Tapera itu sesuai nature undang-undangnya dalam operasionalnya itu adalah bersifat nirlaba, berasaskan nirlaba, kemanfaatan dan kegotong royongan ya, termasuk keadilan. Saat ini melalui instrumen FLPP maupun KPR Tapera kita bisa menyediakan yang FLPP ya, pembiayaan dengan tenor 20 tahun dengan bunga hanya 5%. Yang untuk KPR Taperanya itu tenornya 30 tahun dengan bunga hanya 5%. Ya. Dan itu ya kalau dikomparasi dengan KPR komersial sangat jauh. KPR komersial saat ini rate-nya floating itu di kisaran antara 11 sampai 12%. Ini setengahnya ya, setengahnya nggak sampai, ya kan? Hanya 5%. Ya disitulah konsep bahwa affordability-nya itu dengan keberadaan BP Tapera untuk ngelola ya tadi dana dari APBN dan dana dari masyarakat bisa dijaga. Ya, masyarakat bisa mengakses rumah dengan sangat ini terjangkau. Kalau FLPP nih syaratnya apa sih Pak? Yang utama nih dia harus apa nih jadinya nih? Oh ya, kalau FLPP dengan Tapera sebenarnya hampir sama ya. Mirip ya. Kalau syaratnya ya pertama harus berkewarganegaraan Indonesia, warganegara Indonesia, punya NIK, ya punya KTP gitu ya. Kemudian belum pernah menerima pembiayaan apapun yang berupa subsidi gitu ya. Ya, kemudian statusnya bisa perseorangan ataupun sudah kawin ya, belum memiliki rumah gitu ya. Itu kan persyaratan umumnya ya, memiliki penghasilan tentunya. Karena ini konsepnya adalah kredit gitu ya.
yang harus dibayar, yang harus diangsur gitu ya, dengan sangat terjangkau tadi gitu ya. Jadi terbuka ya Pak, sebenarnya semua bisa akses sangat terbuka, iya. Ya untuk KPR FLB maupun KPR Taperanya sama persyaratannya itu ya. Terus gimana kalau masyarakat mau akses nih Pak? Apakah harus gimana nih, ngisi form apakah atau harus bagaimana? Kalau saya kira itu ya, nanti bisa langsung berhubungan dengan bank-bank penyalur ya. Untuk KPR FLPP ya, dan juga KPR Tapera ya. FLPP kita, bank penyalur kita sudah ada kurang lebih 37 bank penyalur gitu ya. Ada 5 bank himbara ya, bank negara ya. Dan kemudian ada 32 bank pembangunan daerah, baik yang sifatnya konvensional maupun syariah. Ya, sedangkan untuk Taperanya sendiri saat ini sudah ada kurang lebih 22 ya, 22 bank penyalur ya, 5 bank himbara ya. Kemudian 17-nya adalah bank pembangunan daerah. Ya. Dan bisa ditanyakan tuh di bank penyalur persyaratannya, persyaratannya semuanya standar gitu standar. Ya, tadi persyaratan umum tadi warga negara Indonesia punya NIK ya, punya NPWP gitu kan. Ya, perseorangan sudah kawin, belum memiliki rumah, dan itu digunakan KPR itu diajukan untuk kepemilikan rumah pertama gitu. Karena tujuannya kan adalah untuk membantu yang belum punya rumah supaya punya rumah kan gitu. Dan administrasinya sangat mudah, Mbak. Nah, mungkin bisa dicek ya. Saya sudah sebagai komisioner walaupun baru bertugas kurang lebih 8 bulan di BP Tapera, udah sering kali turun ke lapangan ya. Untuk mewawancara para penerima KPR ini, baik KPR FLBB maupun Tapera. Dan rata-rata mereka menyatakan bahwa prosesnya mudah dan cepat. Ya. Kurang lebih sebulan sudah bisa diputus, dan mereka bisa langsung pada saat sebelum akad mereka bisa ngecek sendiri ketersediaan rumahnya, bisa melalui aplikasi yang namanya Sikumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Di situ katalog rumahnya ada itu, ya, tinggal daerahnya mau di mana, ya, terus pengembangnya semua ada di situ. Dari pengembang itu yang sudah ready stock rumahnya berapa unit, di lokasinya di mana, ada semua. Ya, kalau mereka ada cocok, ya, masyarakat yang berkeinginan untuk mengajukan KPR bisa ngecek langsung ready stock unitnya, kemudian cocok, dilihat kualitas rumah dan sebagainya, baru kemudian melakukan proses akad dengan banknya, bank penyalurnya gitu ya. Ini kalau banyak yang tanya juga pasti nih, rumahnya harganya berapa nih Pak yang boleh diakses? Terus ada yang bilang nih cicilannya katanya 900 ribuan, betul gitu. Ini atau gimana nih ya? Bener bisa semurah ini itu gitu? Bukan hoax ya, bukan sulap, bukan sihir, karena memang kenyataannya seperti itu. Tadi tujuan kita kan adalah menghimpun dan menjadikan dana murah jangka panjang supaya masyarakat bisa mengakses rumah dengan layak dan terjangkau. Ya, jadi kalau dengan harga rumahnya ini ada keputusan Menteri PUPR pada saat itu ya, yang sampai sekarang masih berlaku, itu berdasarkan zonasi. Ya, zonasi wilayah ya, zona 1 ya, itu Jawa, Sumatera gitu ya. Itu kurang lebih harga rumahnya 166 juta untuk rumah tapak ya, per unit. Kemudian ada zona 2, ini mungkin daerah Kalimantan ya, itu sekitar 182 juta. Ya. Kemudian ada zona 3, ini Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai ya, Kepulauan Riau, itu di harga kisaran 173 juta. Ya, kemudian zona 4, Maluku Utara, Bali ya, Nusa Tenggara, ini kurang lebih 185 juta, dan zona 5 Papua Barat, Papua Tengah, daerah Papua itu 240 juta untuk rumah tapak. Ya, dan tadi yang disampaikan Mbak Marta, emang bener nih angsurannya hanya 900 ribuan gitu ya. Bener Mbak. Ya. Tergantung durasi ya. Kalau KPR FLB maksimal 20 tahun ya. Itu mungkin kalau kita ilustrasikan ya, let's say misalkan harga rumah gitu ya, 166 juta gitu ya. Ya, ini kalau dengan KPR Tapera dengan KPR komersial, coba kita komparasi. Ya, DP-nya sama-sama 1% ya, antara rumah KPR Tapera dengan KPR komersial. Ya, di KPR Tapera ada bantuan uang muka itu ya sebesar 4 juta. Ya. Ya, kemudian plafon kreditnya hanya 160 juta 340 ribuan gitu ya. Ya. Dan dengan tenor 30 tahun, kalau KPR Tapera boleh sampai 30 tahun. Kalau FLB maksimal 20 tahun tenornya, jangka waktu kreditnya ya. Ya, dengan suku bunga fix 5%, nggak fluktuatif, nggak floating, ya 5% sampai kreditnya selesai. Ya, selama 30 tahun itu mungkin terus nggak akan naik nggak lagi. akan naik. Ya. Nggak ada floating tuh ya Pak. Nah, itu kalau kita simulasikan ya, dengan harga rumah 166 juta, suku bunga 5% fix selama 30 tahun, ya misalkan konsumennya ngambil 30 tahun, cicilan per bulannya hanya 860 ribuan gitu ya. Itu terus 860 sampai selesai nanti.
Ya, kebayang nggak? Jadi misalkan sekarang mungkin agak berat ya kalau yang penghasilannya 4 juta. Nanti inflasi. Tapi 10 tahun, 20 tahun, Iya. ya kan? Berasa receh ya Pak? Berasa Harusnya receh. ya. Iya. Itu sama Mbak, ketika kemarin kami ke Jember gitu ya. Ada Perumnas, alokasi perumahan ya, yang itu kemudian dibayar dari FLPP ya, 10 tahun lalu kan FLPP bergulir 2010 tuh. Dia nasabah itu ngambil di 2012, waktu itu angsurannya hanya sekitar 340 ribuan kalau nggak salah. Waktu itu mungkin berat, ya tahun 2010, 2012 berat. Tapi begitu sekarang, ya jadi nggak berasa gitu ya. Ketika gajinya sudah naik, penghasilan sudah naik, gitu kan. Itu kopi sama apa gitu ya Pak ya? Ya konsepnya seperti itu gitu ya. Bagaimana kita menyediakan tadi dana murah yang itu berjangka panjang, ya sampai dengan umur kreditnya selesai, masyarakat ya seiring waktu penghasilan naik, meningkat dan sebagainya. Sementara angsurannya tetap, tentunya akan ringan sekali jadinya gitu ya. Ya itu ya. Jadi listanya seperti itu ya, yang bisa kita. Dan itu banyak juga pengakuan dari konsumen pada saat kita turun ke lapangan ya. Ada yang mungkin kemarin ke Mojokerto itu bekerja sebagai buruh di pabrik kopi ya. Saya tanya berapa lama ngangsurnya, 20 tahun, berapa angsurannya? Hanya 860 ribu. Sanggup banget Pak. Kami nyewa ngontrak aja selama ini sebelum tinggal di rumah subsidi itu, mereka ngontrak sekitar 600 ribu sebulan. Hilang uangnya, nggak dapat rumah. Ini ada ekspektasi ya? Jadi aset, jadi meningkatkan juga kemampuan aset dari debitur juga tuh dengan KPR. Akhirnya itu. jadi punya aset gitu Betul. Ya kan itu otomatis meningkatkan kesejahteraan ya, karena mereka jadi punya aset loh nanti ya. Meskipun harus dengan cara mencicil yang sangat terjangkau tadi. Ada juga yang kemudian dia bekerja sebagai sopir gitu kan, ngambil 15 tahun, angsurannya hanya sekitar 1.050.000 ya. Kan itu yang sangat tidak mungkin kalau pakai komersil ya, nggak mungkin terjadi. Ya, makanya. Mungkin awal-awal akan berat, tapi seiring waktu tentunya akan kecil sekali karena apa? Karena kita fix ya sampai dengan masa kredit selesai. Luar biasa sebetulnya ya. Iya. Ya ini yang mungkin masyarakat belum tahu, mungkin banyak gitu yang udah akses, tapi banyak juga yang belum akses nih ya. Nih milenial sama Gen Z nih kayaknya happy. Cuman tantangannya memang saat ini ya, kenapa kok kemudian sudah mengajukan tapi ke reject ya tadi, karena kita melalui bank penyalur tentu ada proses BI checking, ada proses SLIK OJK checking. Nah saat ini tantangannya kaum milenial kadang banyak juga yang terjerat pinjaman online atau pinjol ya, ini yang harus jadi perhatian nih ya kan. Dan saya kira pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah punya komitmen 3 juta rumah ya. Tentu akan ada upaya-upaya solusi nanti untuk klarifikasi BI checkingnya ya. Mudah-mudahan ya, siapa tahu ada kebijakan seperti itu yang kita harapkan. Itu menarik ya. Nanti dicarikan solusi lah ya. Kita lihat nanti ke depannya gimana. Menarik. Tapi banyak juga yang tanya, ini lokasinya di mana? Tadi Bapak udah share sebetulnya ada tadi tanah di sini sekilas ya. Dari sampai Jayapura pun ada gitu ya. Cuma kalau ngomongin lokasi ini sebenarnya lokasinya jangan-jangan jauh-jauh nih Pak. Yang dapat rumah segini. Tapi kalau tadi sebelum ini kita sempat ngobrol juga ada bank-bank tanah yang lagi diusahakan dan lain sebagainya. Hopefully ke depan sekarang sih gimana Pak soal lokasi? Ya ini menjadi tantangan ya terkait dengan lokasi ya. Tentunya dengan capping harga ya atau di Jawa 166 juta ya. Kalau dengan kerjanya di sekitar Jakarta gitu kan, ekspektasinya dapat rumah tapak dengan itu ya nggak mungkin lah ya. Ya, ini solusinya pasti yang sedang kita pikirkan juga ya. Pemerintah saat ini bekerja keras, alhamdulillah sudah terbentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman baru ya. Ya kan ada kolaborasi nanti untuk penyediaan lahan dalam hal ini ya, untuk penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di perkotaan. Tentunya harus vertikal nih yang dikembangkan gitu kan kalau di perkotaan gitu ya. Nah, sampai saat ini memang kita masih tergantung dari ketersediaan suplainya ya. Jadi ada ribuan pengembang itu yang mensuplai ya rumah KPR subsidi ya, yang dan itu masyarakat bisa melihat langsung lah lokasinya ya, preferensi suplainya ya. Itu ada di aplikasi tadi Sikumbang. Sikumbang ya. Sikumbang. Cari yang paling dekat deh bisa sebenarnya ya. Bisa dicek yang paling mana dekat nih yang paling dekat gitu ya. Cuman tantangannya kan di kota-kota besar memang, Mbak. Ya ini yang ke depan mungkin penyediaan atau skema pembiayaan KPR-nya akan lebih banyak juga ke tadi hunian vertikal gitu ya, dalam bentuk
tsunami ya, atau rusun sewa gitu ya. Jadi dimungkinkan juga loh, karena ya sewa. Rusun sewa gitu ya, nanti apa skema pembiayaannya kan kita terus di-challenge berkembang terus ya, memikirkan creative financing atau pembiayaan kreatif ya, yang memungkinkan untuk memperbanyak mensupport hunian-hunian vertikal ke depan gitu ya. Tapi saat ini ya dengan sikumbang.tapera.go.id masyarakat bisa mengakses tuh. Jadi mau di lokasi manapun di seluruh Indonesia Sumatera, ada semua ya. Nusa Tenggara ada Pak? Ada semua, dari Sabang sampai Merauke ya, kita ada semua itu ya. Tapi sejauh ini yang paling banyak tuh demand di mana Pak? Demand masih Jawa. Oh berarti yang luar Jawa nih belum pada tahu nih ya, jangan-jangan ya, padahal udah ada. Banyak juga loh di juga. Jawa ya. Di luar Jawa ya. Karena masyarakat bisa tadi ngakses ini dan bisa Sikumbang ya. Lihat itu, yang preferensi lokasinya ya. Tinggal klik deh, lihat mau yang ini nih aja lokasi gitu ya. mana yang dikendaki, udah muncul katalognya itu. Di situ ada pengembangnya siapa, rumahnya seperti apa, yang sudah ready stock seperti apa. Tapi 5% ya Pak, ambil aja ya Pak ya. Rumah pertama ya Pak ya. Iya, rumah pertama, dan itu kan size-nya memang ya kan KPR subsidi ya. Itu tipenya tipe 36, 2 kamar, 1 kamar mandi ya. Kemudian tanahnya 60 meter persegi memang ya. Tapi di beberapa lokasi yang even di Jawa pun pada saat kita lakukan Monef juga dengan lahan segitu udah banyak tuh masyarakat yang mengakses KPR, kemudian mengembangkan terasnya menjadi tempat untuk jualan, toko kelontong, banyak banget, untuk laundry, macam-macam Mbak. Bisa menjadi tambahan income ya, suaminya tadi ya, jadi mungkin kerja di pabrik, di ojek online, sopir dan sebagainya, istrinya di rumah mengembangkan usaha ya. Dan itu kan menumbuhkan ekspektasi juga bahwa penyediaan rumah subsidi juga dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat juga sangat membantu ya, makanya pemerintahan saat ini sangat concern karena itu menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dari sisi rumah yang layak dan terjangkau tadi ya. Ini juga menarik, sekarang kita mulai ke pendanaan. Saya tahu bahwa nanti Tapera yang bawaan Bapetarum dulu juga sekarang udah masuk di dananya itu diputer nih di BP Tapera. Jadi sebenarnya ada manfaat tambahan. Dulu dapatnya kecil, sekarang dapatnya besar, katanya gitu. Nah, mekanisme pendanaan yang ada tuh sebenarnya kayak apa sih di BP Tarum ini? Uangnya diputernya gimana sampai bisa dapatnya nanti akan seperti apa? Ini untuk yang Tapera ya Pak ya, berarti ya. Nanti kan ke depan juga kan kita 2027 ya. Nanti hopefully mungkin akan ada kebijakan nih, semuanya bisa akses itu sebenarnya, semua bisa bareng-bareng di situ gitu ya. Nih Bapak gimana nih Pak ininya? Investment ya, investasinya buat manfaat tambahan. Makasih Mbak Marta ya. Saya kira ini menjadi concern masyarakat juga. Ya, bagaimana dana Tapera itu dikelola. Yang saat ini kita juga tadi yang saya sampaikan, kita baru mengelola dana yang dulu dikolek oleh Bapetarum PNS ya, which is anggotanya saat ini yang aktif ya masih dari PNS gitu kan ya. Ya. Dan sesuai konsepsi undang-undangnya itu memang BP Tapera itu dibentuk ya khususnya untuk melindungi kepentingan peserta. Itu clear itu di undang-undangnya itu. Ya. Karena konsepnya melindungi kepentingan peserta, maka dalam pengelolaan dana ke peserta kita juga harus sangat prudent, sangat hati-hati. Good corporate governance tentu harus ditegakkan ya. Ya, dan saat ini ya tadi ini saya tegaskan bahwa ini sifatnya adalah tabungan, ya, bukan iuran. Ya, kayak iuran kan mungkin hilang dan gitu kan ya. Selang iur ya hilang, kalau nggak dapat benefit ya sudah gitu ya. Tapi ini tabungan nggak akan hilang. Ya, meskipun pada saat dia jadi peserta kemudian nabung, dia ngajukan akses KPR karena memberi kriteria untuk mendapatkan akses KPR, KBR, bangun rumah maupun renovasi rumah, tetap tabungannya akan dikembangkan dan dipupuk gitu ya, nggak akan hilang gitu ya. Ya, dan sampai saat ini mungkin perlu saya sampaikan tadi sudah disinggung tuh berapa sih rata-rata pengembalian ke peserta, apa benefitnya gitu ya. Ya, dari yang tadi peserta ASN yang sudah nabung di Bapetarum dulu gitu ya. Ya. Ini konsepnya mungkin berbeda. Kalau Bapetarum dulu hanya dikembalikan simpanan pokoknya saja. Itu PP-nya, peraturan pemerintahnya bunyi begitu. Nah, begitu terbit Undang-Undang 4 2016 ada BP Tapera dan kemudian dikelola oleh BP Tapera. BP Tapera diamanahkan untuk mengembalikan hak kepesertaan itu pokok simpanan dan hasil pemupukannya. Gitu ya. Ya, dan
sampai saat ini ya rata-rata hasil pemupukan per tahun ya yang kita kembalikan ke peserta kurang lebih 4,2% tuh. Udah jauh di atas deposito dia. Deposito mungkin sekitar 3 sampai 3,5% aja gitu. Kita udah 4,2% rata-rata Pak, Mbak itu ya. Ya, jadi kita juga udah sampaikan sosialisasi itu ke peserta yang ASN bagaimana ilustrasinya. Kalau dulu Bapak Tarum, Bapak Ibu dari mulai karir di golongan 2 hanya nabung 5.000 sekian puluh tahun, kemudian karirnya meningkat jadi golongan 3, tabungannya hanya 7.000 per bulan selama sekian puluh tahun, mungkin totalnya hanya sekitar 1.800.000 sampai 2 jutaan saja itu. Tapi kemudian ketika kita minta masing-masing untuk membuka Tapera Mobile, itu aplikasi mobile apps yang kita kembangkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dana peserta, udah pada terkejut gitu ya, ternyata sudah rata-rata udah di atas 4 jutaan itu dana mereka. Iya, 2 kali lipat lah paling tidak ya. Karena tadi memang dalam mengolah dana ini ya dari seluruh dana peserta itu ya sesuai dengan konsepsi bisnisnya BIP Tapera itu ada 3 ya, collecting pengerahan dana masyarakat ya, kemudian growing pemupukan ya, dan distributing pemanfaatan. Itulah 3 model bisnis Tapera. Yang dari tadi dana masyarakat yang terkumpul tadi itu mungkin pembagiannya ya antara 2-5% itu kita cadangkan untuk pengembalian hak peserta yang pensiun, yang meninggal, yang mungkin diberhentikan dari pekerjaannya dan sebagainya harus kita kembalikan. Ya, itu kita cadangkan ya. Kemudian sekitar 55-57%-nya ya itu kita optimalkan di pemupukan. Ya. Di mana mupuknya? Melalui instrumen yang aman dan menguntungkan. Apa tuh Pak yang aman dan menguntungkan? Ya, selama ini juga BP Tapera ya tidak melakukan investasi secara langsung, tetapi melalui penunjukan manajer investasi. Udah ada yang ngurusin sendiri. Ya, ada 7 manajer investasi yang prominent dan itu melalui asesmen ketat ya, kemudian juga disupervisi oleh OJK juga ya. Inilah yang mengoptimalkan sisi pemupukan dana Tapera tadi. Ya, instrumennya ya rata-rata ada di obligasi negara ya, baik yang konvensional maupun syariah gitu ya. Kemudian juga obligasi korporat ya, dan obligasi lainnya di sektor perumahan ya. Ya, dan rata-rata portofolionya tuh minimal di E+ tuh obligasi yang dibeli ya, obligasi korporat ya, maupun obligasi di sektor perumahan ya. Dan ini terus dijaga itu. Nah, disitulah kemudian dioptimalkan pemupukannya ya. Kemudian 40%-nya sampai 43% itu digunakan untuk pemanfaatan tadi, untuk pembiayaan KPR Tapera kepada para peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengakses KPR Tapera. Jadi nanti kalau mau gabung ke sini 2027 sebenarnya perlu dipikir lagi nih, sebenarnya untung apa enggak untung kayaknya ya kalau dipikir-pikir ya. Konteks undang-undangnya ini juga tidak bisa dimaknai secara saklek ya. Tentunya dalam penerapan kita juga BP Tapera dalam hal ini ya kita diawasi langsung, diarahkan langsung oleh Komite Tapera ya yang diketuai oleh Kementerian kemarin Pak Menteri PUPR, mungkin nanti akan Pak Menteri Perumahan gitu ya. Anggotanya ada Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja gitu kan, dan anggota OJK, komisioner OJK, serta 1 unsur profesional. Ya. Inilah yang akan memberikan guidelines terkait dengan kepesertaan, pemupukan maupun pemanfaatan tadi, gitu kan ya. Dan kita pasti hati-hati lah ya. Ya, tidak akan serta-merta semua harus nabung yang punya penghasilan minimum ya di atas UMP atau UMR, enggak seperti itu juga, gitu ya. Tentu lihat segmen yang siap mana ya, kemudian ayo bareng-bareng bisa dipastikan bahwa nanti ada benefit yang juga bisa diperoleh. Selain juga nanti sekarang pun benefit juga bisa pakai nabung ya, FLPP dan dana tadi Tapera yang dari Bapak Tarum yang kita optimalkan untuk penyediaan rumah ASN ya. ASN kita Mbak ada 4,2 juta. Itu kurang lebih 800.000-nya belum punya rumah. Sampai sekarang. Sampai sekarang, dan dengan sisa dana yang ada tadi kita sudah bisa mendeliver kurang lebih 15.000 lebih rumah gitu ya. Nah, kalau udah mulai nabung lagi tentu likuiditasnya akan kebentuk lagi nih. Akan semakin banyak ASN yang bisa difasilitasi untuk bisa mengakses pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau. Kapan itu Pak rencananya bisa nabung nanti kita tunggu ya. Belum ya? Belum, karena kita ya implementasi Tapera itu sendiri harus selaras dengan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Nah, sekarang udah kementerian baru nih, perumahan dan kawasan permukiman. Ya kita akan menunggu lah kebijakan dari komite kami akan seperti apa ke depannya. Menarik. Berarti tadi udah ada tuh nih
transparan kok, nanti bisa dilihat di transparan. Itu ya? Kita diawasi langsung oleh selain komite tadi ya, OJK juga tiap 3 bulan ngaudit kami. Bisa cek di mobile juga kita ya. Bisa cek di mobile juga pergerakan dana nasabah, dana peserta itu bisa dicek di mobile apps yang kita kembangkan ya, ya berbasis digital di Tapera Mobile. Ya, bisa di-download di Play Store itu ya. Kalau ASN dan sudah nabung sebagai peserta Bapertarum sebelum 2020 pasti udah langsung ada itu saldonya itu, gitu ya. Seperti itu bentuk transparansi yang udah kita upayakan. Kita juga disupervisi juga oleh KPK kerjasama untuk pencegahan korupsi. Dari sisi akuntabilitas kepesertaan kita juga udah MOU dengan Ombudsman. Ombudsman itu tiap saat juga melakukan review ke kita gitu ya, melakukan evaluasi ke kita. Kan sekarang masyarakat bebas tuh menyampaikan keluhan terkait layanan apapun, layanan publik ya ke Ombudsman. Banyak juga loh yang kemudian komplain menyampaikan keluhan juga ke Ombudsman, kemudian yang terkait dengan Tapera ya, terkait dengan BP Tapera pasti Ombudsman langsung kontak kita tuh. Nih ada 1, 2, 3 yang perlu mendapat perhatian gitu ya. Saya dengar juga bisa ke kantor nih katanya. Kalau bisa, kita juga ada kontak center juga ya. Kemudian juga ada call center yang kita kembangkan ya, kontak centernya di 156 ya, websitenya tapera.go.id gitu. Ini boleh nanya apa aja nih Pak? WhatsApp-nya di 08118156 gitu ya. Boleh nanya apa aja. Nanya apa aja. Ya, nanya terkait prosedur mau ngakses CVLPP seperti apa, Pak? KPR Tapera seperti apa, syaratnya dan sebagainya. Bisa begini. Selain tadi ke bank penyalur ya, bisa juga nanya ke call center kami gitu ya. Akan dijelasin tuh ya. Akan dijelasin ya. Selain juga tadi komplain terkait hak kepesertaan, misalkan kenapa kok lama ya. Ya, ini yang mungkin yang perlu disampaikan juga Mbak, bahwa terkait dengan pengembalian hak kepesertaan itu ya, tantangannya adalah validitas data kepesertaan. Kita seringkali sudah mencadangkan tadi ya, saya bilang bahwa antara 3-5% ya, sesuai dengan profil pensiunnya peserta itu kita cadangkan ya di rekening cadangan namanya. Nah, pada saat dibayarkan ternyata kadang ada kendala itu, rekeningnya ternyata nggak update, udah ganti rekening, pesertanya nggak ngupdate nomor rekeningnya, akhirnya retur dari banknya gitu kan. Nah kadang itu yang kemudian dikeluhkan, kemudian setelah diklarifikasi, oh iya ternyata peserta tadi ganti rekening tapi tidak mengupdate di data kepesertaannya ya, sehingga terkesan lama padahal enggak itu ya kan. Ada miss. Nah missnya seringkali di situ, data kepesertaan itu perlu untuk terus diupdate. Dan kita sudah kembangkan juga aplikasi berbasis digital namanya e-claim, electronic claim. Wah. Ya di situ peserta ya langsung bisa mengecek tuh data pesertanya, udah update belum? Kalau belum silakan untuk langsung update sendiri. Ya, terkait misalnya data niku salah nih, bisa langsung update sendiri. Nomor rekeningku udah ganti, bukan lagi di bank ini, sekarang di bank ini. Silahkan diupdate. Ya, supaya dengan updating data itu hak kepesertaan akan lebih cepat kita kembalikan. Ya? Iya. Seringkali ya yang dikeluhkan itu ketika di cross checking dengan data, ternyata dia udah berubah nomor rekeningnya udah tutup yang lama gitu ya. Iya, itu seringkali begitu itu yang ya, ini menjadi yang kemarin berarti Bapertarum banyak tuh yang begitu. Karena kan jutaan ASN ya. Iya, makanya. Bisa kebayang kan ya. Tentunya pasti banyak lah yang udah pindah tugas, pindah bank dan sebagainya. Itu nggak diupdate gitu kan. Ya, atau mungkin udah pensiun ya. Lupa. Itu yang penting padahal. Tapi kalau milenial sama Gen Z sih kayaknya mudah-mudahan ya. lebih paham ya. Tadi selain ada hak yang harus dijaga, bantu kami untuk menjaga hak peserta itu dengan apa? Melakukan updating data kepesertaan. Tapi kalau udah ada mobilenya dan lain sebagainya, kayaknya sih Gen Z ini ramah Gen Z ya. Ramah Gen Z, ramah milenial ya. User friendly ramah milenial, whatever lah kita upayakan lah. Masukan-masukan. Jangan takut pengen punya rumah. Sebenarnya kita ada solusinya, dicoba dulu ya Pak. Nggak usah takut untuk bermimpi bisa punya rumah. Iya. BP Tapera insya Allah bekerjasama dengan pemerintah ya, karena kami juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk tadi penyediaan pembiayaan yang layak dan terjangkau, penyediaan rumah yang layak dan terjangkau, tentu siap untuk membantu mensolusikan ke depan gitu ya. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ini Pak. Tantangan ke depannya, rencana ke depan wah ini Bapak nih mau bikin gimana nih, ada rencana-rencana besar ke depan, tapi ada tantangan-tantangan juga yang mau di-share, tapi udah punya strateginya nih gimana supaya semakin banyak yang bisa punya rumah gitu di Gen Z dan milenial ke depan. Ya,
tantangannya tentu tidak mudah ya. Meskipun program Tapera ini sudah banyak diberlakukan di banyak negara lah gitu ya. Even di Asia Tenggara sendiri yang sudah mature itu Filipina itu ada punya program pakai IPIC, Singapura ada CPF Central Provident Fund, Malaysia punya IPF ya, dan banyak negara lain yang sudah memiliki program yang sama. Tapi di kita kan ini masih relatif baru ya. Ini tentu tantangan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi tantangan bagi kami di BP Tapera. Dan ke depan tadi sesuai dengan konsepsinya ya, bagaimana bisa memfasilitasi para milenial untuk memiliki rumah, tentu kita harus relate juga dengan tadi kebijakan di perumahan dan kawasan di sektor perumahan dan kawasan permukiman ya. Dan kami terus di-challenge ini oleh komite ya untuk mengembangkan skema-skema pembiayaan yang lebih kreatif, yang lebih memudahkan lah masyarakat yang belum memiliki rumah bisa mengakses perumahan yang layak dan terjangkau ya. Dan sumber dana ke depan yang akan coba kita gali bukan hanya berbasis iuran atau tabungan peserta saja, tapi potensi-potensi dana lain, mungkin ada dana wakaf, ada dana filantropi, ada dana CSR, ada dana green housing dari mungkin lembaga internasional dan sebagainya yang mungkin bisa dikelola dan difokuskan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, ya. Ini tentunya menjadi tantangan kami yang terus kita upayakan ke depan. Sedang diupayakan untuk itu. Terus kita upayakan, Mbak. Skema-skema financing itu kita punya divisi riset dan development terus kita upayakan. Itu dimungkinkan secara undang-undang. Sangat dimungkinkan karena undang-undangnya pun ya, undang-undangnya selain mengelola dana yang berbasis tabungan peserta, BP Tapera juga diamanahkan untuk mengelola sumber dana lainnya. Lah sumber dana lainnya yang akan terus kita upayakan gitu ya. Yang mau wakaf juga bisa ya, boleh, Pak ya? Terbuka ya BP Tapera, mau ada filantropis. Ya kita kembangkan nanti apakah nanti wakafnya berupa wakaf tunai atau kita menjadi mitra nazir. Kita sudah berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia dalam rangka membuat satu regulasi ya untuk memungkinkan dana-dana wakaf ini yang bisa diwakafkan di sektor perumahan untuk tadi mengafirmasi membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah bisa punya rumah. Jangan tanah juga boleh nih Pak, wakaf boleh tanah. Nanti boleh. Ya. Skemanya udah kita susun tuh skema pengaturannya ya. Pengelolaan oleh BP Tapera dari dana-dana wakaf itu ya. Termasuk skema misalkan saya hanya pengen dikembangkan uang saya ya yang saya wakafkan hanya bunganya saja atau hasil pemupukannya saja, itu juga kita mungkinkan nanti setelah sekian tahun pokoknya balikin lagi ke saya, itu juga kita kembangkan seperti itu. Banyak menarik ya Pak ya. Jadi kedepannya dananya makin banyak yang bisa dikelola, penyediaannya juga semakin banyak. Iya. Berarti tahun ini berapa targetnya nih bisa salurkan? Kalau FLPP untuk tahun 2024 kan 200.000 rumah ya. Tadi udah tersalur sekitar 176.000 rumah gitu ya. Baru Oktober ya udah 170 ya. Untuk Tapera kurang lebih ada 15 ribuan unit rumah target 4.000 ya. 8.000 ya. Ada 8.000 ya, 8.000 unit rumah. Saat ini udah terrealisasi kurang lebih 5.500. Masih ada ya Pak ya? Masih ada 3 ribuan lebih lah. Masih ada 3 ribuan lebih di sisa waktu ini untuk bisa diakses oleh masyarakat ya. Tahun depan dibuka lagi juga ya. Kalau untuk Tapera, FLPP ya tahun depan mungkin akan meningkat lagi. Tapi untuk Taperanya tahun ini kayaknya kita harus memperhatikan likuiditas juga, ketersediaan likuiditas ya. Kalau belum ada penabung baru ya mungkin tahun depan menjadi tantangan itu untuk KPR Taperanya gitu ya. Iya. Ya, kita lihatlah nanti regulasinya gimana ya. Mudah-mudahan yang ASN ini udah nunggu-nunggu nih kapan bisa nabung mungkin ya biar bisa. Kita harapkan begitulah ya. Dan BP Tapera siap untuk menjadi channeling masyarakat memiliki rumah dengan layak dan terjangkau. Ya, sahabat Kata Data, menarik sekali obrolan kita tadi ya. Ada closing statement mungkin Pak dari pembicaraan kita tadi yang panjang itu dan seru itu. Oke, Mbak Marta, mungkin sebagai closing statement ya, kami tentunya dari BP Tapera berharap agar masyarakat khususnya teman-teman milenial tidak skeptis bahwa mereka akan susah punya rumah ke depannya gitu ya. BP Tapera hadir ya tadi untuk menghimpun dan menjajakan dana murah jangka panjang dan dengan instrumen APBN ya. Kemudian dikolaborasikan dengan dana tabungan yang berasal dari masyarakat. Tentunya kita sangat optimis ke depan BP Tapera akan mampu untuk terus membantu masyarakat yang belum memiliki rumah agar bisa memiliki rumah dengan layak dan terjangkau gitu ya. Dan
dari sisi transparansi ya kita sudah tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah sangat transparan. Selain akun individual yang bisa diakses oleh peserta yang sudah menjadi peserta, boleh itu nanti punya hak untuk mengakses akun individualnya di Tapera Mobile ya. Dan kita juga saking transparannya ya, masyarakat yang belum menjadi peserta pun ya bisa mengkepoin nih terkait apa itu Tapera dan bagaimana BP Tapera ya. Kita punya kanal IG, kita punya website di tapera.go.id ya. Kemudian juga ada layanan WA, email dan sebagainya. Yang tadi disebutin ya. Ya, karena kita juga ada kompetisi untuk mentestimonikan lah ya, untuk meng-capture testimoni di masyarakat yang sudah menikmati manfaat dari KPR. Pengen tahu ya Pak ya. Tapera. Jadi bisa dikepoin di kanal IG kita, di website kita dan berbagai kanal lainnya yang sudah kita sediakan ya. Oke, intinya jangan skeptis dulu gitu ya skeptis, Pak ya. Tetap optimis. Ada fasilitasnya, dilihat dulu, mungkin menguntungkan karena kapan lagi dapat 5%. Betul. KPR 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun bahkan gitu ya. Menarik obrolan kita. Next time mungkin kita akan ngobrol lagi, cerita lagi soal Tapera ke depan akan seperti apa, tahun depan mungkin tahun depannya akan seperti apa ya Pak Heru ya. Siap. Oke, wawancara khusus kita hari ini berakhir di sini. Nantikan wawancara khusus Kata Data selanjutnya. Sampai jumpa lagi.